Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Sinau Bareng. Jadi di channel Sinau Bareng ini kita akan membahas software-software yang sering digunakan oleh banyak orang. Dan untuk software yang pertama kali yang akan kita bahas kali ini adalah software CorelDRAW. Ya, jadi software CorelDRAW yang akan kita gunakan saat ini yaitu CorelDRAW versi X7 atau 2017. Jadi di sini nanti kita akan pelajarin dari dasar-dasarnya biar semuanya tahu dari awal mulanya yang mesti diketahui dari CorelDRAW ini. Ya, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung buka softwarenya CorelDRAW X7. Nah, CorelDRAW di sini adalah salah satu software yang sering digunakan oleh orang banyak untuk membuat desain. Desain-desain yang dibuat di CorelDRAW di sini banyak macam. Mungkin bisa seperti desain kartu nama, desain banner, desain buku, dan lain-lain, yang segala macam desain atau bahkan desain logo pun di sini juga bisa. Ya, sebelum kita mengarah ke bagaimana cara membuat desain di sini, jadi software dulu yang mesti teman-teman tahu. Di sini pertama kali ketika dibuka CorelDRAW itu munculnya tampilannya seperti ini. Jadi welcome di sini, welcome screen-nya. Ya, di sini ada. Jadi langkah pertama kali pastinya kita harus membuat dokumen baru terlebih dahulu dengan cara mengeklik di file, kemudian new atau diklik di new dokumen yang di sebelah sini. Oke, kita klik. Nah, kemudian pertama kali ketika kita membuat dokumen baru pasti akan disuguhkan dengan dokumen yang akan kita buat, berapa ukurannya, kemudian colornya, tekniknya apa, kemudian resolusi renderingnya berapa. Dan yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu adalah size atau ukuran. Ya, walaupun nanti setelah dibuka pun bisa kita rubah ukurannya. Oke, jadi di sini ukurannya kita akan buat yang standar aja A4. Nah, otomatis A4 itu ukurannya 21 kali 29,7 cm atau 210 kali 297 mm. Dan kemudian untuk warna, ketika teman-teman membuat desain ini untuk dicetak, teman-teman harus memilih di sini warnanya adalah CMYK. Tapi kalau teman-teman yang memang dibuat untuk hanya ditampilkan di layar aja, RGB itu boleh. Tapi kita pada dasarnya CMYK aja. Jadi ketika nanti dicetak pun juga hasilnya sesuai, nggak terlalu jauh bedanya. Oke, setelah ini kita pastikan klik OK. Oke, sebelum masuk ke segala sesuatunya yang ada di CorelDRAW di sini, pastikan teman-teman tahu apa sih fungsi dari semua toolbar yang ada di sini. Oke, di sini akan kita jelaskan satu persatu. Tapi setahu saya di sini, jadi nanti kalau misalkan saya menjelaskan ada yang salah, bisa direvisi atau bisa dibetulkan lewat kolom komentar. Jadi di sini bukan kok saya merasa saya paling tahu, tidak, tapi di sini kita akan sinau bareng atau belajar bareng. Ya, oke, yang pertama kali di atas itu ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmaps, text, table, tool, Windows, help. Kemudian file itu isinya apa aja, biasanya seperti tadi, buat new, open, close, save, semua ada di situ. Itu nanti kita akan pelajarin sambil berjalan apa sih fungsinya dari masing-masing yang ada di toolbar di sini. Nah, kita akan pelajarin dulu toolbar yang ada di sebelah sisi kiri. Jadi di sini ada anak panah di sini, pastinya pick tool namanya, dia yang akan misalkan seleksi, misalkan kita mau klik yang mana yang akan kita pilih ketika memang sudah ada objek. Kemudian di sini ini namanya di sini juga ada shape tool. Di sini biasanya untuk edit shape kalau misalkan atau kotak atau bulat yang memang sudah kita buat sebelumnya, nanti bisa diedit dari situ. Oke, langsung saja kita caranya membuat kotak terlebih dahulu. Untuk membuat kotak dengan seukuran A4 tadi, teman-teman cukup klik 2 kali di rectangle tool. Diklik 2 kali, otomatis dia akan membentuk kotak seukuran dengan dokumen yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan teman-teman mau membuat kotak yang memang ukurannya sesuai yang teman-teman mau, teman-teman tinggal rubah saja ukurannya yang sudah kita buat tadi di sini atau dibuat lagi di sini, tinggal diklik aja kemudian ditarik segede apa yang kita mau buat. Ya, drag seperti ini. Kalau misalkan mau lebih spesifik dengan ukurannya, misalkan di sini kita mau buat 10 cm, berarti 100 mili kali ke bawahnya itu 5 cm atau 50. Nah, otomatis kotaknya akan seperti ini.
Nah, seperti yang teman saya bilang tadi, di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk menggeser-geser ini nih ya. Kalau mau mengecilkan lebarin secara selain di sini bisa ditarik dari sini. Ya. Udah otomatis proporsional. Ketika misalkan salah bisa dipencet Ctrl Z atau diedit kemudian undo stretch. Ya, di sini undo fungsinya untuk mengembalikan yang memang kita tadi sudah salah mengoperasikan atau salah membuat. Oke, untuk membuat kotak seperti itu, dan untuk membuat bulat di bawahnya juga ada. Tinggal diklik ellipse di sini. Otomatis akan terjadi bulat, dan di sini kan tidak bulat 100%. Jadi kalau teman-teman mau membuat bulat yang 100%, teman-teman cukup klik Ctrl CTRL yang di keyboard teman-teman dipencet. Ini tanpa dipencet, kemudian ketika saya pencet CTRL otomatis akan menjadi bulat 100%. Oke, kita buat. Dan setelah kita membuat bulat ini, kemudian ukurannya misalkan mau dibuat menjadi 10 kali 10, berarti 100 kali 100. Tinggal di enter. Nah, oke. Sampai di situ. Ini tuh untuk membuat objek atau shape. Kemudian di bawahnya ini juga ada banyak. Nah, untuk pertama kali diklik, kalau diklik sekali dia akan otomatis membuat objeknya seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau pilih objek lain, di sini bisa ditekan lama. Polygon tool ini diklik lama, kemudian di sini akan muncul apa-apa aja shape-nya. Jadi nanti di sini ini shape kurang lebihnya sama seperti segitiga, kemudian atau bintang. Itu di situ nanti bisa dipilih. Ya, di sini nanti teman-teman bisa coba, tapi intinya fungsinya sama, hanya berbeda bentuk aja. Misalkan star, berarti otomatis kita membuat bintang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau bintangnya mau dirubah misalkan menjadi jauh lebih banyak, tinggal yang di atas ini teman-teman bisa lihat di sini ada, di sini bisa ditambah misalkan bintangnya mau berapa. Nah, misalkan mau 12 misalkan. Di enter otomatis sudah jadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang saya bilang tadi dari fungsi ini, tool shape ini tadi atau shape tool ini, fungsinya adalah untuk mengedit shape yang sudah kita buat. Misalkan bintang ini aku nggak mau nih, rambut cekrek-cekrakannya terlalu lebar. Nah, teman-teman cukup klik yang di sini, nanti bisa digeser. Nah, seperti ini sampai sesuai keinginan. Bisa digeser gini juga. Nah, cukup digeser seperti ini. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Nah, dari penjelasan toolbar itu seperti itu. Dan kemudian langkah selanjutnya bagaimana cara mengisi warna. Kalau membuat warna, teman-teman cukup lihat di toolbar paling sebelah kanan ada color palette namanya di sini. Nih, di sini warnanya bisa dipilih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau warnain yang kotak yang ada di sini, tinggal diklik yang mau diwarnain, kemudian silahkan dipilih warna yang akan dipilih. Misalkan kuning, otomatis akan berubah jadi warna kuning. Misalkan ini menjadi warna merah, tinggal dicari warna merah, sesuaikan warna merah yang teman-teman mau. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan ini kan posisinya di sebelah agak ke samping, kita mau centerin, di bener-bener bulatnya itu ada di center. Nah, untuk di center dokumen, teman-teman cukup pencet di keyboard itu tombol P atau huruf P. Nah, ketika diklik P, otomatis dia akan masuk di center page. Makanya dia P. Oke, kemudian toolbar yang lain di bawahnya ada huruf A di sini atau namanya text tool. Text tool di sini bisa diklik di sini. Tinggal diklik. Oke, tinggal diketik aja tulisannya. Nah, oke, setelah teksnya dibuat tinggal digeser-geser sama menggunakan tool yang di sini. Oke, dan selanjutnya yaitu untuk membuat efek misalkan. Misalkan yang kita sudah buat di sini menambahkan shadow. Di sini ada drop shadow, nanti bisa dipilih di sini, kemudian efeknya di sini ada. Jadi di sini saya tidak akan menginformasikan secara mendetail ya, tapi yang sering digunakan saja dan sering saya gunakan. Efek shadow kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin saya akan buatkan tutorial yang video pendek yang memang lebih spesifik, misalnya gimana caranya membuat efek atau bagaimana caranya untuk membuat logo atau bagaimana yang lain-lainnya lagi, nanti kita bisa buatkan versi video pendeknya.
Oke, dari situ kemudian ada di sini namanya Color Eyedropper Tool. Ini berfungsi untuk memilih warna dan akan mendrop atau membuat objek lain berwarna yang sama. Caranya dengan diklik, kemudian misalkan segitiga ini kita warnanya mau buat sama dengan ini. Tinggal diklik, otomatis akan berubah menjadi ember yang berisi cat warna ini, kemudian tinggal di klik. Nah, otomatis segitiga ini warnanya sudah sama dengan kotak yang ada shadownya ini. Oke. Nah, untuk video pertama kali ini saya buat seperti itu dulu. Jadi yang simpel-simpel saja. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, atau misalkan minta untuk dibuatkan tutorial software yang lain, boleh ditulis juga di kolom komentar teman-teman mau dibuatkan video tutorial untuk software apa. Ya, atau tanya seputar masih CorelDRAW juga boleh, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita di situ akan jawab, dan mungkin teman-teman yang lain yang sudah tahu juga bisa membantu menjawab. Jadi di sini kita nanti akan sama-sama belajar atau sinau bareng. Oke, saya rasa itu video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya hanya sharing, tidak bermaksud untuk mengguruin, karena tujuannya channel ini dibuat adalah channel yang berfungsi untuk sinau bareng atau belajar bersama. Jadi tidak ada yang saling mengguruin. Oke, kurang lebih itu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.